Jadi pada saat ibu pijat itu main di ladang, dia udah ngancurin mainannya anaknya Jin. Kemudian orang tuanya Jinnya itu marah. Jadi secara goib ibu pijat langganannya mama itu punggungnya disentil. Akhirnya terus membengkak itu. Mama capek banget, mama tidur. Gak taunya tengah malam itu mama tuh kayak merasa ada yang nemenin di sebelahnya mama. Yang nemenin gak main-main. Pocong, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ini videonya harus pelan-pelan karena ini horor. Nah, ini mama kan juga banyak ya sahabat-sahabat mama lainnya yang banyak berbagi cerita horornya, pengalaman mereka mengalami kejadian yang mistis ya, yang bersinggungan dengan dunia lain, dengan makhluk astral. Nah, mama jadi teringat waktu ini kejadian mama sendiri ya. Mama alami waktu masih tinggal di rumah Sidoarjo. Beberapa tahun yang lalu. Mama tinggal di Sidoarjo itu tahun 2003. Bulan Januari kalau nggak salah tanggal 17 Januari deh. 17 Januari 2003. Sebelum Asia lahir. Waktu itu mama masih punya 2 anak cowok-cowok. Yang pertama saat itu masih umur 4,5 tahun. Terus yang nomor 2 Vicky Adi itu masih usia 1 tahun. Mama pindah di sana itu dadak banget. Tapi memang rumah itu sudah sering mama kunjungi. Udah direnovasi juga. Yang depan itu udah mama kasih pagar, udah layak ditempati lah. Kecuali yang belakang memang masih terbuka, masih ada lahan kosong, dan kamar mandinya mama itu di luar bangunan rumah. Jadi bangunan rumah itu kamar mandinya di luar. Tapi udah mama bangun. Jadi udah aman lah. Cuman kamar mandinya ada di belakang. Terus ada halamannya. Jadi kamar mandi itu nggak ada di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, waktu pindah itu suami mama masih dinas di Semarang. Terus mama boyongan dari rumah Surabaya ke Sidoarjo diantar sama keluarga. Diantarkan ibu, diantarkan kakak, diantarkan punya saudara, suami juga. Nah, begitu kita pindah boyongan, suami mama nggak bisa nginep, nggak bisa nemanin mama tidur di rumah baru karena masih dinas di Semarang itu. Jadi suaminya mama itu cuman izin nemenin mama pindahan aja, tapi nggak bermalam di rumah baru. Begitu kita udah pindahan, udah rapi-rapikan rumah, suaminya mama balik lagi ke Semarang, orang tuanya mama, saudara-saudaranya mama juga balik ke rumahnya masing-masing. Mama ini kan tipe-tipe orang yang bukan penakut. Jadi mama waktu itu begitu ditinggal suami, ditinggalkan keluarga, mama sama 2 anaknya itu yang masih kecil-kecil. Rizky masih 4,5 tahun, Vicky masih 1 tahun. Mama udah nggak pernah mikir yang aneh-aneh deh. Orangnya mama tuh tipenya orang yang
selalu berpikiran positif, selalu apa ya, nggak pengen manja lah, harus strong. Mama tuh orangnya gitu, tipenya gitu, harus strong, harus berani, dan nggak boleh cemen. Jadi apa-apa kalau bisa nggak mau nyusahin keluarga, nggak mau nyusahin suami silakan kembali dinas lagi ke Semarang, oke, mama nggak masalah. Orang tua nggak nemenin, oke, nggak nemenin bermalam di rumah baru mama, oke, nggak masalah, monggo. Mama nggak mau menyusahkan lah, mama tipe orangnya nggak mau merepotkan gitu kan. Mereka pulang, terus mama sama anak-anak mama 2 cowok itu masih kecil-kecil kan, tapi mama udah nggak pernah mikirnya macam-macam, tidur satu kamar dengan anak-anaknya mama udah aman, karena memang udah banyak yang nempatin di perumahan itu. Tapi waktu itu kanan rumah mama udah ada yang nempatin, ada kanan itu ada yang nempatin, kiri kosong, depan masih kosong semua. 3 rumah itu masih kosong. Jadi depan rumah mama 3 rumah itu masih kosong. Kanan sebelah kanan mama ada yang nempatin, yang sebelah kiri kosong. Nah, hari pertama aman, nggak terjadi apa-apa. Hari kedua juga nggak terjadi apa-apa. Mulus-mulus saja, lancar-lancar aja, nggak ada gangguan. Nah, setelah mama udah bangun. Mama kan nggak pernah mengalami hal-hal yang horor ya di rumah baru itu, sampai kurang lebih 1 tahun mama bisa merenovasi rumah belakang. Akhirnya mama bikin atapnya doang, terus sama mama ini aja rapikan yang belakang. Mama kasih atap, mama rapikan belakang. Nah, kejadian ini baru muncul ya kurang lebih setahun ya. Itu mama kan masih baru di situ, istilahnya kan masih baru tinggal di situ. Mama tidur sama anak-anaknya mama yang masih kecil. Terus mama berbagi, anaknya mama yang nomor 2 itu kan kalau jam 2 malam kan selalu kebangun. Jadi ada aja yang dikerjain, karena mama nggak pengen ganggu suami mama istirahat. Jadi udah suami mama nempatin kamar sebelah sama anaknya mama yang pertama, mama nempatin kamar sendiri sama anaknya mama yang nomor 2, Vicky adik itu masih 1 tahun. Nah, kejadian pertama itu mama alami waktu mungkin setengah tahun lah tinggal di situ, nggak lama kok. Mama tinggal di situ, mama tidur malam-malam itu, mama tidur sama anaknya mama Vicky. Mama kan pakai kasur sorong kan, yang atas sama yang bawah itu kan. Seingat mama, memang mama tuh selalu menggeser kasur sorong itu supaya muncul sedikit, karena pikirannya mama tuh nanti kalau Vicky kebangun, kalau dia turun itu nggak tinggi, jadi ada tempat untuk ada tempat untuk pijakan. Jadi emang sengaja mama tarik sedikit, hampir setengahnya lah, supaya kalau Vicky kebangun tengah malam bisa turun nggak jatuh. Nah, pada saat tengah malam itu mama tuh kayak berasa ada yang tidur di sebelahnya mama gitu kan. Mama kan tidur di ujung, di tepi kasur. Vicky di tembok, di sebelahnya mama yang dekat sama tembok. Gitu. Supaya kan aman. Memang kasurnya mama deketin, mama pepetin di tembok. Jadi mama yang pinggir, Vicky di sebelah kiri mama. Terus kasur sorong itu di bawah kanannya mama kan. Pikiran kalian. Nah, tuh mama tuh udah enak-enak tidur, itu udah malam banget kan, capek kan ya ngurusin anak 2 cowok kan aktif-aktif. Mama capek banget, mama tidur. Gak taunya tengah malam itu mama tuh kayak
merasa ada yang nemenin di sebelahnya mama. Yang nemenin nggak ini loh, nggak main-main, pocong teman-teman. Yang nemenin itu wajahnya dia nggak menampakkan di depannya mama ini, enggak. Dia seperti di sebelahnya mama, kayak sebelah gini, cuman posisi mama tidur. Dia nggak tidur tapi dia duduk. Nah, duduk sebelahnya mama, sebelah bahunya mama gitu. Tapi posisinya dia nggak menghadap ke wajahnya, nggak menghadap ke mama, tapi menyamping. Mama tidur di sini, dia duduk begini. Ini kepalanya mama, ini kepalanya mama. Dia di kepalanya dia dekat kepalanya mama, di dekat bahu lah. Nah, dia duduk, tapi nggak menampakkan wajahnya di muka mama. Dia berada di sampingnya mama. Dia diam, tapi mama itu melihat wajahnya itu agak kayak lumpur gitu loh, hitam nggak hitam, agak kecoklatan keabuan gitu. Tapi ya udah berbentuk tanah gitu loh. Nggak ada mata, nggak jelas, cuman wajahnya itu kayak tanah gitu kan, kayak tanah lah, nggak kelihatan, cuman kayak tanah. Warna mukanya itu kayak tanah gitu, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada. Tapi mama waktu dia nampak itu, mama kaget karena kan mama tidur sama Vicky. Mama kaget gitu kan, tengah malam kebangun ada si dia gitu kan. Tapi mama nggak takut, mama nggak lari, mama cuman kaget. Terus mama berdoa, mama berdoa, ya Allah mama mengalami penampakan ini, lindungi aku ya Allah gitu. Mama cuman berdoa begitu. Ya baca surat-surat lah waktu itu untuk mengusir supaya mama nggak mengalami hal-hal buruk kayak gitu, nggak diganggu lagi lah sama yang nunggu rumah. Mama udah feeling ini pasti yang nunggu rumah nih, menunjukkan eksisnya dia di rumah mama. Mama bilang, aku nggak ganggu kamu jangan ganggu aku mau istirahat, jangan ganggu aku. Udah, terus mama berdoa, ya Allah lindungi aku, lindungi keluargaku, terutama anak-anakku yang masih kecil, jauhkan dari gangguan setan. Udah, mama berdoa, mama tidur lagi. Itu pengalaman pertama mama tinggal di rumah baru mengalami hal gaib. Itu mama belum cerita sama aku lagi, karena mama tahu ya aku paling takut sama Pak. Ya, mama belum cerita. Kayaknya aku ekspresinya tadi nggak santai soalnya. Karena memang mama nggak pernah cerita, mama nggak pernah buka ini. Mama baru cerita sekarang, karena mama menganggap AC udah besar. Jadi jangan takut. Enggak. Pokoknya semua itu kuncinya harus yakin bahwa Allah itu segalanya. Allah itu yang menjaga kita. Dan kita lebih mulia dari makhluk yang lainnya. Kita makhluk yang berakal. Kita punya kita ini harus bersandar kepada Allah. Siapapun yang bersandar kepada Allah, insya Allah akan dilindungi. Dan kita harus punya pegangan, yaitu mengamalkan ayat suci untuk mengusir jin syaitan. Itu kan ayat kursi, itu yang ampuh. Nah, ini pengalaman yang pertama. Terus udah mama mengalami pengalaman yang mistis itu, bersinggungan dengan gaib. Mama ceritalah ke tetangga. Adalah tetangga sebelah yang baik, yang udah lama di situ. Mama cerita juga. Ternyata memang di daerah perumahan mama, kan mama rumahnya waktu itu di perumahan tapi yang belakang. Memang cerita ternyata di kompleks mama itu dulunya itu adalah seperti ladang, bukan sawah tapi ladang. Mama kan punya langganan tukang pijat itu udah lama tinggal di kompleks perumahan mama, tapi dia nggak tinggal di kompleks perumahan, dia tinggal di luar kompleks perumahan. Dia mijitin mama. Dia cerita kalau
perumahan perumahan yang mama tempatin itu memang cukup horor, karena pada saat dia mijitin mama, dia sempat cerita kalau dia dulu tuh waktu masih kecil, dia tuh kan suka main di ladang. Nah, dia main di ladang itu sendirian. Akhirnya sampai maghrib itu dia dipanggil sama orang tuanya, terus dia pulang. Mama juga lupa inget ya ceritanya, kurang lebih kayak gitulah. Terus dia pulang. Setelah pulang itu punggungnya itu bengkak. Nah, bengkak banget. Punggungnya bengkak banget, bengkak gede gitu kan ya. Terus itu yang mijit mama udah tua banget, sekitar umur 70 lah, tapi masih kuat mijitin mama. Terus dia cerita itu pengalaman dia waktu masih kecil, mungkin se-Asia gini, belum sampai 17 tahun kan, masih kecil kok, ya sekitar 12 tahun gitu. Terus dia ke dokter, secara medis nggak ada sakit, dinyatakan nggak ada penyakit. Terus akhirnya kan orang tua kan bingung, akhirnya cari ke orang pintar. Akhirnya orang pintar itu melihat bahwa itu pekerjaannya setan. Jadi pada saat ibu pijat itu main di ladang, dia udah ngancurin mainannya anaknya jin. Kemudian orang tuanya jinnya itu marah. Jadi secara gaib ibu pijat langganannya mama itu punggungnya disentil. Akhirnya terus membengkak itu. Nah, akhirnya orang pintar yang mengobati ibu pijat tadi itu menyarankan supaya kalau nggak salah nih ya, ke sana terus ngomong di tempatnya ibu tadi main, waktu itu main sampai maghrib itu disuruh ngomong untuk minta maaf. Nah, setelah udah ibu pijat tadi udah melaksanakan saran dari orang pintar tadi, ternyata punggung yang bengkak itu langsung kempes, perlahan-lahan itu kempes dan akhirnya sembuh. Jadi kesimpulannya memang perumahan yang mama tempatin itu memang angker, gitu kan? Oke, itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, mama udah bikin bagus lah rumahnya mama ya. Tapi depan itu kan di depan rumah kan ada kayak trotoar gitu kan di perumahan kan, untuk kita tanam tanaman. Nah, mama juga waktu itu nanam mangga, juga nanam pisang di depan pagar, yang depan keluar rumah katanya. Kalau daun pisang kan senengannya itu. Nah, nggak usah takut, pokoknya berdoa. Nah, pengalaman itu akhirnya mama mengalami pengalaman gaib yang kedua kali, pengalaman horor ya yang kedua kali. Saat itu udah malam sih, udah jam 7-an. Suami mama udah pulang, udah mandi. Nah, mama itu kan rumahnya selalu mama buka, meskipun malam mama buka, pintunya mama buka, tapi pagar tetap mama tutup kan, supaya aman. Anak-anak main di dalam rumah, nggak pernah main di luar. Anaknya mama tuh anak rumahan, nggak ada yang main di luar, di rumah terus. Nah, walaupun zamannya nggak ada HP dulu ya, cuman ada PS, masih ada PS1, PS2 waktu itu, tahun 2000 itu. Boomingnya PS1, PS2. Nah, mama tuh inget, mama tuh dari kamar mandi mau masuk ke dalam rumah, itu kan mama selalu pakai sendal. Ini beda lagi, gak pernah cerita. Gak pernah. Nah, mama kan pakai sendal. Mama tuh waktu mau masuk ke dalam rumah, kan pintunya kan ini pintu dari kamar mandi,
itu satu arah dengan pintu ruang tamu luar, jadi los kelihatan. Jadi mama bisa ngelihat luar juga bisa ngelihat ke dalam kan. Jadi pintunya itu sejajar. Nah jadi pintu rumah kan, pintu depan ruang tamu kan mama buka, mama dari dapur lah, dari kamar mandi mama kan di luar, di halaman belakang gitu kan. Nah mama habis dari kamar mandi, mama mau masuk ke dalam rumah, mama tuh ngelihat luar dulu, mau lepas sendal kan, tapi mama ngelihat di luar dulu, ngelihat di luar rumah, otomatis ngelihat halaman kan, ngelihat halaman depan, ngelihat tanaman pisang itu yang belum besar sebetulnya, tapi udah mulai tinggi lah, tapi belum besar, udah mulai tinggi tapi belum rimbun. Itu masih satu sama anaknya gitu pohonnya itu, jadi udah beranak pisangnya, udah mulai tinggi tapi belum besar, belum rimbun. Nah mama keluar dari kamar mandi mau masuk ke dalam, mama pakai sendal kan, mama tuh lihat keluar dulu sebelum lepas sendal, mama tuh lihat keluar dulu sekilas gitu. Nah pandangan mama tuh di luar mana tuh, di luar halaman rumah itu ada sosok yang berdiri, perempuan, rambutnya panjang, matanya gede, tapi dia senyum, wajahnya senyum ke mama. Jadi saling pandang, kita tuh saling pandang. Mama mama masuk ngelihat dia sekilas karena mama mau lepas sendal. Gimana sih mau lepas sendal kan, seret mama lihat di luar dulu baru ngelepas sendal, mama lihat lagi dia udah nggak ada. Jadi itu berapa detik gitu loh, dia menampakkan diri itu nggak lama, sekian detik gitu loh. Tapi mama nggak takut. Oh dia nampakkan lagi wujudnya. Mama pikir mungkin yang di luar pengen aja ya, yang di luar pengen nunjukin aku lo ada di sini, aku lo main mungkin. Tapi mama selalu positive thinking, udahlah biarin, mungkin dia main ke rumah mama, juga mau menunjukkan eksisnya dia di situ. Eksis itu biasanya keberadaannya dia. Akhirnya mama nggak takut sih, mama cuman kaget. Akhirnya mama dikasih tahu, mama cerita, akhirnya ada yang ngasih tahu kalau pohon pisang itu memang disenengin sama cewek itu, gitu kan. Disenengin sama Mbak Kunti. Pohon pisang itu disenengin sama Mbak Kunti. Jadi mama disarankan, udah Bu, nggak usah tanam pisang, apalagi pohon pisang itu nggak baik kalau ditanam di depan rumah. Nanti efeknya itu ke pemilik rumah. Dan selalu sehat dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti kita bahagia selalu. Aduh. Seperti kita bahagia selalu. Aduh. Ini horor apa?